Proklamasi. Halo teman-teman semuanya. Pasti ya kalian pernah berpikir, gimana ya masa awal kemerdekaan Indonesia? Nah, dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai masa awal kemerdekaan Indonesia. Silahkan disimak ya. Om Swastiastu. Selamat pagi, kami dari kelompok masa awal kemerdekaan akan mempresentasikan tentang hasil materi dari kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Syafadata Praditya, nomor absen 10 kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Dewa Madya Werta Dinata, nomor absen 9 dari kelas 9A. Perkenalkan, saya Kadek Dimas Febren Karta, nomor absen 15 dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Maria Yuska Devi, nomor absen 24 dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Nikama Ayu Sunardai Sekretari Paramesa dari kelas 9A nomor absen 29. Pengaruh Perang Dunia Kedua bagi bangsa Indonesia dapat dilihat sejak tahun 1942. Indonesia adalah salah satu wilayah yang menjadi target perluasan negara Jepang. Selama 3,5 tahun, Indonesia berada di bawah penjajahan Jepang. Perginya penjajah Belanda ini digantikan oleh Jepang, justru membawa penderitaan yang lebih hebat bagi bangsa Indonesia. Tetapi, karena Perang Dunia Kedua, bangsa Indonesia mendapat keuntungan dengan kondisi kekalahan Jepang. Menjelang kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, Jepang telah membentuk BPUPKI dan PPKI yang sangat besar artinya bagi persiapan membentuk negara Indonesia. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa kita sebut BPUPKI. BPUPKI ini yang pertama kali mengumumkan yaitu Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah Dokuritsu Jumbi Kosakai atau yang dapat kita sebut dengan BPUPKI yang diketuai Dr. Rajitman Weddiodiningrat dengan tugas utama yaitu mempelajari dan menyusun rencana pembangunan pemerintahan Indonesia Merdeka. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 ini membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Dengan tokoh-tokohnya, yang pertama yaitu Mr. Muhammad Yamin, dengan waktu penyampaiannya pada 29 Mei 1945, dengan gagasan yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang terakhir, peri kesejahteraan rakyat. Lalu ada tokoh yang kedua, yaitu Mr. Supomo. Dalam waktu penyampaiannya pada 31 Mei 1945, dengan gagasan 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir dan batin 4. Musyawarah dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Dan tokoh terakhir yaitu I.R. Soekarno dalam waktu penyampaiannya pada tanggal 1 Juni 1945 dengan gagasan yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan mengenai rumusan 5 dasar negara di Indonesia ini dikemukakan oleh I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. Sebelumnya, sampai akhir masa sidang pertama, belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh I.R. Soekarno dengan tugasnya mengolah hasil usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Indonesia. Panitia 9 ini menghasilkan rumusan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945 ini
membahas mengenai rencana Undang-Undang Dasar dan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas sidang setuju dengan bentuk republik. Selanjutnya, PPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang dengan nama Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan tujuan mempercepat sidang. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar ini menyepakati Piagam Jakarta, yang dimana Piagam Jakarta sekarang merupakan inti pembukaan Undang-Undang Dasar. Lalu, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diperkecil lagi, beranggotakan 7 orang yang diketuai Supomo untuk merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sebelumnya, pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melapor hasil kerjanya. Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dan pada tanggal 16 Juli 1945, PPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dapat kita sebut sebagai PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Panglima Tentara Umum Selatan, Jenderal Terauchi meresmikan pembentukan Dokuritsu Jumbi Inkai atau PPKI. Pada saat ini pula, PPUPKI dinyatakan bubar. Terpilih sebagai Ketua PPKI, Ir Soekarno, dan Drs Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, pasukan udara sekutu menjatuhkan bom masing-masing di kota Nagasaki dan Hiroshima. Hal ini mendorong Jepang untuk segera mengambil keputusan penting. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Besar Terauchi menyampaikan kepada tokoh penggerak yang diundang, yaitu Ir Soekarno, Drs Mohatta, dan Dr. Rajitman Wedioningrat, bahwa pemerintah kemaharajaan telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 yang pelaksanaannya dilakukan oleh PPKI. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita menyerahnya Jepang kepada sekutu didengar oleh beberapa golongan pemuda. Lalu para pemuda menemui Muhammad Hatta dan Ir Soekarno agar segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Namun para golongan tua yang ada di sana menolak karena ingin mengikuti prosedur kemerdekaan dari Jepang. Pertemuan golongan pemuda dengan Muhammad Hatta dan Ir Soekarno untuk memberitahu Soekarno agar melaksanakan proklamasi kemerdekaan pada 14 Agustus 1945. Lalu pada tanggal 16 Agustus pada pukul 3 pagi terjadilah peristiwa penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar Soekarno tidak terpengaruh dari Jepang. Lalu di Rengas Dengklok terjadilah diskusi antara golongan muda dan golongan tua. Dan setelah diskusi, proklamasi dinyatakan akan dilakukan besok pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945, rombongan Soekarno-Hatta tiba di Jakarta. Mereka menuju Hotel Desindes, namun pihak hotel tidak mengizinkannya. Karena itu, Ahmad Subarjo meminjam tempat seorang perwira Angkatan Laut Jepang, yaitu Rumah Laksamana Maeda. Kemudian mereka berangkat ke Miyakodori di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta, yang mengambil tempat di ruang makan Maeda. 3 golongan pemuda, Sukarni, Sudiro, dan PM Diah menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Kalimat pertama berisi buah pikir Soekarno dan Ahmad Subarjo, diambil dari teks pembukaan UUD 1945. Dan kalimat terakhir merupakan buah pikiran Muhammad Hatta. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan tersebut pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan Soekarno mengusulkan naskah tersebut ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Soekarno meminta Sayuti Milik mengetik naskah tersebut berdasarkan tulisan tangan Soekarno. Sayuti Milik mengetik teks yang autentik karena ditandatangani oleh Soekarno.
Proklamasi. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Sejak pagi tanggal 17 Agustus 1945. Persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepat pukul 10 WIB. Upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai setelah pidato dan pembacaan teks proklamasi selesai. Kemudian, dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Ningrat dan Es Suhud yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya secara serempak oleh masyarakat yang hadir. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta, Suwiryo dan Dr. Muwardi. Peristiwa proklamasi kemerdekaan memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Dengan diproklamasinya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagian besar rakyat Indonesia menanggapi kemerdekaan itu adalah kebebasan. Berikut hal yang dilakukan masyarakat Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Peristiwa rapat raksasa di lapangan Ikada berlangsung pada 19 September 1945. Dalam rapat itu, untuk pertama kalinya terjadi pertemuan antara rakyat dengan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah menteri. Rapat raksasa di lapangan Ikada dipelopori oleh para pemuda yang tergabung dalam Komite Van Aksi. Apa itu Van Aksi? Komite Van Aksi dibentuk pada tanggal 2 September tahun 1945 oleh Adam Malik dan Sukarni, bermarkas di Jalan Menteng 31 Jakarta, atau sekarang Gedung Juang 1945. Tugas dari Komite Van Aksi yaitu melucuti senjata para serdadu Jepang dan merebut paksa kantor-kantor yang masih diduduki oleh Jepang. Komite Van Aksi yang juga memotori berbagai gerakan pemuda di Jakarta bermarkas di Jalan Menteng 31. Meski pertemuan tersebut berjalan sangat singkat, rapat raksasa di lapangan Ikada mampu menggerakkan roda revolusi di awal kemerdekaan Indonesia yang sangat tidak terasa di ibu kota. Rencana ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu penyiapan pengerahan massa dan menyampaikan rencana itu kepada Presiden. Rencana itu disetujui oleh Presiden dengan mempertimbangkan agar tidak terjadi bentrok antara massa dengan Jepang. Maka Presiden memutuskan melaksanakan sidang kabinet di kediaman Presiden. Sidang kabinet dilaksanakan pada tanggal 9 September 1945, berlangsung pada malam hari dan pada pagi hari. Dilanjutkan rapat di lapangan Banteng Barat yang dihadiri pemimpin pemuda. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, bentrokan sering terjadi antara para pemuda Indonesia dengan penguasa militer Jepang. Saat itu, Jepang belum angkat kaki dan akan menyerahkan status KIUO Indonesia kepada pihak sekutu. Para pemuda seperti Sukarni, Khairul, Salah, M. Hanafi, dan Adam Malik semakin cemas ketika mendengar tentara sekutu akan membentuk markas besar di Jakarta. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1945, walau Soekarno telah membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tetapi secara de facto negara terbentuk jika memenuhi 3 syarat, yaitu memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Ini membuat PPKI melakukan sidang karena Indonesia hanya memiliki wilayah dan rakyat tanpa pemerintahan. Sidang PPKI pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang pertama ini membuahkan keputusan yaitu mengesahkan dan menetapkan UUD 1945. Yang kedua adalah memilih dan menetapkan Ayer Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, pekerjaan presiden sementara dibantu oleh sebuah komite nasional sebelum terbentuknya MPR. Sidang PPKI kedua, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945, membuahkan keputusan yaitu menetapkan 12 kementerian dalam pemerintahan, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan, dan Pekerjaan Umum. Yang terakhir adalah membagi daerah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sidang PPKI ketiga, yaitu yang terakhir, dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945. Sidang ketiga ini membuahkan keputusan, yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, berkedudukan di Jakarta. Kedua, menetapkan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal di Indonesia. Dan yang terakhir adalah membentuk Badan Keamanan Masyarakat. Yang pertama ada perjuangan fisik. Contohnya, yang pertama insiden Hotel Yamato atau insiden bendera Belanda di Surabaya, yaitu peristiwa perobekan bendera Belanda pada 19 September 1945 di bagian biru bendera Belanda. Yang kedua ada pertempuran Surabaya. Peristiwa ini terjadi berawal dari kedatangan pasukan sekutu divisi India ke-23 mendarat di Tanjung Perak, Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Yang ketiga ada Bandung Lautan Api. Peristiwa terjadi berawal ketika pasukan sekutu dengan membencengi Nika memasuki kota Bandung pada tanggal 13 Oktober 1945. Bung Tomo melakukan pidato untuk membakar semangat para pemuda Surabaya pada pertempuran 10 November 1945. Yang kedua ada perjuangan secara diplomasi. Contohnya yaitu yang pertama Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati diadakan di Linggarjati sebelah selatan Cirebon pada tanggal 10 sampai 15 November 1946. Yang kedua ada Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dilakukan di atas geledak kapal pengangkut pasukan AL pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Yang ketiga ada Perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KBM. Perjanjian Konferensi Meja Bundar diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Perjanjian Linggarjati yaitu perjanjian yang dihadiri oleh dua delegasi dari suatu negara perantara yaitu delegasi Indonesia dengan delegasi Belanda dan Inggris sebagai negara perantaranya. Yang pertama, ada perubahan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Dalam Konvensi Meja Bundar, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Lalu yang kedua, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Rencana Belanda untuk tetap menanamkan pengaruh Indonesia melalui pembentukan RIS justru mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan sejak proklamasi kemerdekaan, sebenarnya rakyat Indonesia menghendaki bentuk negara kesatuan. Pada awal kemerdekaan, keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah pada saat itu seperti permasalahan inflasi dan blokade laut. Apa itu inflasi? Inflasi adalah peningkatan umum dan terus-menerus harga barang dan jasa pada suatu perekonomian. Bangsa Indonesia mengalami inflasi yang tinggi pada tahun 1950. Mengapa bisa terjadi inflasi? Inflasi terjadi karena adanya peredaran mata uang Jepang yang tidak terkendali. Sementara itu, Indonesia pada saat itu belum punya kata uang sendiri sebagai pengganti mata uang Jepang. Bagaimana solusinya pada saat itu? Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang di Japasya Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Blokade laut dilakukan oleh Belanda pada bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya, barang-barang dagang milik Indonesia tidak dapat diekspor dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang dibutuhkan. Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Dalam rangka menghadapi blokade tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya, di antaranya melaksanakan program pinjaman nasional, melakukan diplomasi ke India, mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri, membentuk Bank Negara Indonesia pada 1 November 1946. Pemerintah RI mengeluarkan uang kertas baru yaitu Uang Republik Indonesia atau ORI dan Uang Republik Daerah atau ORIDA pada Oktober 1946. Kemerdekaan telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut adalah perubahan-perubahan tersebut. Yang pertama, kehidupan sosial.
kedua pendidikan, dan yang ketiga kesenian. Pada masa penjajahan, penduduk pribumi Indonesia mengalami diskriminasi ras. Saat itu, warga negara utama adalah para penjajah Eropa dan Jepang. Sebagian besar penduduk pribumi Indonesia cenderung hanya menjadi orang rendahan. Setelah Indonesia merdeka, diskriminasi ras dihapuskan. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam skala bidang. Pada masa penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia sangat terbatas. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masih buta huruf. Oleh karena itu, setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang hanya menjabat selama 3 bulan. Tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan pada penanaman semangat patriotisme. Pendidikan pada awal kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pada awal kemerdekaan, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terus digalakkan. Dalam bidang kesenian, banyak muncul lagu yang bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis seperti Cornel Simanjuntak, Kusbini, dan Ismail Marzuki. Lagu-lagu tersebut antara lain Bagimu Negeri, Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, dan Maju Tak Gentar.